A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, fadail dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang kita sering lakukan, yang sering kita laksanakan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridha rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk kajian terakhir kita yaitu tentang masalah syarat sahnya salat Jumat. Sudah beres untuk masalah syarat. Kemudian sekarang insya Allah untuk pagi ini yaitu tentang rukun khutbah, ya, masalah sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifud durusi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi karamati wa nabi asrarihi. Al-Fasl pasal yang kedua fil arkani tentang masalah rukun khutbah. Ittafaqa al-muslim ala anna khutbatun wa raka'atini ba'dal khutbah. Sepakat para alim ulama yaitu bahwasanya khutbah itu ada dalam salat Jumat dan 2 rakaat sesudah khutbah yang disepakatinya. Wa khatalafu min dalika bi khamsi masailin hiya qawaidul hadzal bab. Yang menjadi perbedaannya nanti ada 5 masalah tentang masalah rukun khutbah, masalah yang menjadi perbedaan. Al-mas'alatu ula, masalah yang pertama yang menjadi perbedaan itu fil khutbati, tentang masalah khutbah. Hal hiya syartun fi sihhati shalah wa ruknun min arkani amla. Apakah khutbah itu termasuk syarat sahnya salat dan rukun dari salat Jumat atau bukan? Padahal al-jumhur ila ana syartun wa ruknun. Jumhur para ulama fuqaha, ulama ahli fikih, yaitu bahwa khutbah itu termasuk syarat sahnya salat Jumat dan rukun Jumat. Artinya kalau tidak ada khutbah tidak sah Jumatnya, kalau seandainya cuma salat saja. Wa qala qaumun inna laysat bi fardin wa jumhurun ashabu Malik ala annaha fardun ila Ibnu al-Majishun. Ada sebagian kaum terutama dari murid Imam Malik yang bernama Ibnu al-Majishun mengatakan tidak fardu. Artinya bukan dia tidak melaksanakan, coba menekatkan tidak fardu gitu. Kalau tidak fardu bisa saja tidak melaksanakan khutbah gitu. Bisa saja, namun di beliau itu tetap melaksanakan, namun menghukumnya tidak fardu, otomatis tidak termasuk syarat dan rukun salat Jumat. Wasabuh ikhtilafin hal wal aslu al mutaqaddimu ihtimali kullama iktarona biha di shalah ayyakuna min syurutiha aw la yakuna. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena dari dasar yang sudah terdahulu tentang memikul masalah sholat Jumat terkait dengan masa Jumat itu, apakah bukti dari Jumat itu ada syarat sahnya atau tidak. Paman ra'anal khutbata hala min ahwalil mukhtasati bihada sholat. Seandainya ulama yang memandang atau kita pun yang memandang tentang kondisi yang dikhususkan tentang masalah sholat Jumat, terutama masalah khutbah, wa bi khosati idalau anna iwadu min raqataini allatain naqasata min hadis shalah qala inna ruknun min arkaniya hadis shalah syatun fisihatiha. Bagaimana kita memandang tentang masalah khutbahnya? Kalau misalnya iwad, khutbah itu pengganti dari 2 rakaat,
maka khutbah tersebut termasuk rukun dan syarat sahnya sholat. Kalau kita meyakinkan bahwa khutbah itu adalah pengganti dari apa? 2 rakaat yang harusnya 4 rakaat kan sholat duhur, diganti 2 rakaatnya dengan khutbah, maka khutbah tersebut termasuk syarat dan rukun sholat Jumat. Wa man ra'a anal maqsuda min hawal mu'aidatul maqsudati min sayyid khutbah ra'a analisa syartan min syarati shalah. Kalau seandainya cuma memandang bahwa khutbah itu cuma ceramah saja, mau'idah itu saja, cuma tausiah saja maksudnya, maka dia menekatkan bahwa khutbah itu bukan dari syaratnya sholat. Jadi kembali kepada kita, kalau kita menekatkan pengganti dari 2 rakaat, maka khutbah tersebut termasuk apa? Syarat dan rukun sholat Jumat. Kalau cuma menekatkan mau'idah itu saja, cuma ceramah saja, maka khutbah tersebut tidak termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Wa inna rukul khilaf fi hadhihi khutbati ya harfardun amla. Kemudian meletakkan perbedaan masalah khutbah itu apakah fardu yang atau tidak, kayak yang tadi pertanyaan liqauniha ratibu min sayyidil khutbi wa qahtada jaqum li wujubiha biqouli ta'ala fas'au ila dzikrillah wa qalu al khutbata. Karena bukti ceramah itu sama seperti ceramah yang lain katanya ya, maka yang lain pun sebagian ulama menghujah bahwasanya kalau cuma menekatkan ceramah saja itu kurang baik, maka tetap bahwa khutbah Jumat itu adalah liwujubiha wajib, tetap hukumnya wajib. Kalau sudah menghukumi wajib berarti syarat termasuk syarat sah dan rukun sholat Jumat. Dasarnya yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang kemarin dikatakan fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Maka waqaluhu wa'at khutbah, ulama fuqaha mengatakan yang disebut bersegera ingat kepada Allah yaitu diantaranya al-khutbah. Jadi tetap jumhur ulama walaupun ada yang menekankan tidak fardu bahwa khutbah itu termasuk syarat dan rukun sholat Jumat. Seandainya tidak ada khutbah berarti tidak sah sholat Jumatnya. Al-maksud saniyah, masa yang kedua, akhtarul ladina qalu bi wujubil qadri mujaminha, yaitu berbeda pendapat ulama tentang ukuran lamanya sholat Jumat itu berapa, bukan di masalah menitnya ya, mengucapkan khutbahnya. Wa qalu Ibnu Qasim, kalau menurut Imam Ibnu Qasim huwa aqalu ma yang teliku ismul khutbah bi kalamin arab wa yal kalam bi mu'allifil al-mubtada bihamdillah. Kalau menurut Ibnu Qasim, khutbah Jumat itu cukup, yaitu diawali dengan memuji kepada Allah dan kebiasaan pembicaraan orang Arab. Misalnya dengan memuji, tidak ada wasiat takwa maksudnya. Terus tidak ada salawat kepada Rasul, cukup dengan mengucapkan alhamdulillah misalnya. Terus mau khutbah biasa atau itu cukup menurut Ibnu Qasim. Wa qala Syafi'i aqallu ma yaji'u min dalika khutbatani isnatani yakunu fi kulli wahidatin minhuma qa'iman yufasilu ihdahuma minal ukhra yajlisu khafifan yahmadullah fi kulli wahidatin minhuma fi awwaliha wa yusalli 'alan nabi wa yusibi taqwallah wa yaqulu syai'an minal qurbi ula wa yadu fil akhirah. Kalau pandangan Imam Syafi'i paling sedikit yaitu khutbah itu yaitu 2 kali khutbah, dan setiap khutbah itu dianjurkan untuk qaiman yaitu berdiri, dan di sela khutbah tersebut yaitu dianjurkan juga untuk duduk, yaitu keadaan duduk dulu, kemudian ada khutbah yang kedua. Kemudian dianjurkan yahmadullah yaitu muji kepada Allah, kemudian wa yusolli ala nabi membaca sholawat kepada Rasul, kemudian wasiat takwa membaca sedikit dari Al-Quran, dan terakhir terutama fil akhirati khutbah yang terakhir itu ada doa untuk mendoakan kaum muslimin wal muslimat, terutama masalah ampunan. Wasabu fi ikhtilafi ma huwa yaji'u min dzalika aqalu min dzikal ismi al-lughawi aw al-ismi syar'i. Sebab terjadinya perbedaan pendapat itu tentang masalah sedikit khutbah itu minimal yaitu secara apakah khutbah itu secara bahasa atau harus secara hukum syarat. Paman ra'a anal mujia aqalu ma yamtaliku al-ismi lughawi lam yastaritu fi syai'an min aqwali allati nuqilas anhu sallallahu alaihi wasallam biha.
Kalau seandainya memandangnya cuma cukup dengan apa bahasa saja, lugawi bahasa saja, dan cuma cukup dengan berbicara saja, maka yang syarat tadi yang 5, muji kepada Allah, sholawat, takwa, baca Quran sedikit dan berdoa itu tidak termasuk syarat. Kalau misalnya kita memandang secara apa lugawi. Tapi kalau secara syara, hukum syara, yaitu sesuai ilmu fikih, wa man ra'a annal muji'u min dalika aqwalu min dalika ismi asyari istaratu biha usuli aqwali allati nuqiyat min khutbatihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil secara hukum syara, tetap syarat yang 5 tadi itu harus ada, yaitu sebagaimana dasar dari apa perkataan yang biasa diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang tadi yang 5, yang antara apa tadi, puji kepada Allah, salawat, baca takwa, baca sedikit dan Quran, dan mendoakan kaum muslimin wa muslimat. Akni aqalu ratibatul ghairu mubtaliyatun, yang dimaksud khutbah Rasul itu yaitu dari ucapan yang terbiasa Rasul ucapkan, terutama ketika khutbahnya. Kemudian wasau fi hadil ikhtilaf anal khutbata allati nuqilas inda fiha aqwali ratibatun ghairu ratibah. Ada juga yang membedakan masalah khutbah itu yang diambil dari Rasul, apakah khutbah tersebut itu yaitu yang biasa diucapkan Rasul sehari-hari atau yang bukan. Itu kan karena kan Rasul itu mau khutbah, mau bicara biasa pun pakai bahasa Arab gitu. Maka ada yang khutbah sebagian kelompok itu cukup dengan bahasa Arab, ada juga yang menerangkan dengan pakai bahasa Arab. Tamamani tadaru aqwalul ghairu ratibatun wa qala hukmah qala yakfi min dalika aqwalu ma yaktu al ismu al-lughawi ani ismu khutbah indal Arab. Seandainya kalau memandangnya mau sebagian kebiasaan Rasul misalnya, cukup khutbah itu yaitu dengan pakai bahasa Arab saja. Sudah ada kan yang khutbah pakai bahasa Arab saja, cukup, yaitu diantara tadi yang penting muji Allah, sholawat, kemudian wasiat takwa, baca Quran sedikit dan mendoakan kaum muslimin wal muslimat, cukup bahasa Arab ada sudah. Kemudian wa mi tabaru aqwalu ratibatu ghalaba hukma qala la yaji'u min dalika illa aqala ma yang dikali ismil khutbah bi arabi syar'i wastimali wa wastimalihi. Kalau seandainya pengen supaya jamaahnya lebih mengerti, tidak cukup bahasa Arab saja, maka suka dia tambahkan dengan bahasa syar'i, yaitu apa yang diketahui secara hukum syara atau yang biasa digunakan oleh negara tersebut. Kalau kita kan negara Indonesia pasti pakai bahasa Indonesia ya, kebanyakan. Di Sunda ya ada yang pakai bahasa Sunda itu. Jadi tidak apa-apa mau pakai bahasa tersebut daerah mangga. Kemudian kalau misalnya cukup bahasa Arab pun tidak apa-apa. Walaisa misartil khutbati inda Malik ajulsu. Namun kalau dari jalur Imam Malik masalah khutbah, terutama masalah duduk, suka ada kan duduk dulu khatib itu wa syartun kama qulna, bukan syarat kalau pendapat dari Imam Malik. Maka kalau seandainya kita nanti suatu saat ke negara lain, terutama ke daerah Maroko, kalau ada khutbah tidak ada duduk dulu, cuma satu kali khutbah, kemudian melaksanakan sholat ya dari salam sampai akhir beres, jadi tidak ada duduk, jangan disalahkan. Ada itu terutama dari jalur Imam Malik ada gitu ya, bahwa syartun, karena beliau tidak mensyaratkan untuk masalah duduknya gitu ya. Kalau untuk masalah muji takwa ada sebetulnya. Wasyatun kama kuna inda Syafi'i, namun pendapat Imam Syafi'i tetap termasuk syarat. Kenapa? Masalah duduk si khotib ada sebentar. Wa dalika anu man itabru man al maqula minum min kauni istarahatul khatib lam yaj'alhu syaratan. Intinya supaya si khotib bisa istirahat dulu, kemudian bisa dicerna pun secara akal. Artinya si khotib pun harus istirahat sejenak, dan si akal pun menjadi kembali fit kalau ini. Wa man ja'ala dzalika ibadatun ja'alahu syaratan. Dan bagaimana kita memandangnya? Kalau dijadikan misalnya ibadah ketika duduknya, maka itu termasuk syarat dari khutbah, terutama duduk. Makanya disebut ada khutbah tadi, 2 kali khutbah, jadi disela dengan duduknya. Imam Syafi'i pun Imam Malik pun sama ya, 2 kali khutbah namun tidak ada duduknya, jadi langsung disambung.
Dan masalah salisa, masalah yang ketiga yaitu pelisot yaumul Jumat walima yaktub ala salati aqwali, masalah memperhatikan khutbah ketika hari Jumat. Itu ada tiga kaul. Faminhum man ra'a anal isat wajibun ala kulli halin wa annahu malazim min ahkamil khutbah. Ada sebagian ulama itu memandang kalau seandainya masalah memperhatikan khutbah itu hukum wajib, maka itu mesti kita harus mendengarkan. Jadi hukumnya wajib mendengarkan apa khutbah. Sebagian ulama wahum al-jumhuru Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad bin Hanbal wa jami' fuqahal amsar. Itu yang dipegang apa oleh jumhur ulama, di antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian kebanyakan ulama dari berbagai amsor, berbagai negara. Jadi hukumnya wajib kita mendengarkan apa khutbah. Wahaula ingkasamu salah satu kemudian para ulama yang tersebut itu membagi menjadi 3 bagian. Di antaranya ba'dum ajaja atasmid waroda salam fi waktu khutbah. Masalah bolehkah menjawab orang yang bersin yarhamukallah dan menjawab salam terutama kepada khatib fi waktu khutbah, ketika waktu khutbah. Wabi aqal itu boleh. Di antaranya siapa? Aqala as-Sauri wal Auza'i wa guru wa belum la yajiru roda salam wala tasmid. Di antara Imam as-Sauri, Imam Auza'i itu boleh mengucapkan yarhamukallah dan menjawab salam si khatib. Itu pandangan beliau tadi, Imam as-Sauri dan Imam Auza'i. Wabadum la yajiru roda salam wala tasmid. Ada juga sebagian ulama terutama dari jalur saya itu tidak boleh menjawab salam, cukup mendengarkan saja kecuali dalam hati, itu tidak, jadi tidak boleh diucapkan. Kemudian tidak boleh juga mengucapkan yarhamukallah ketika mendengarkan khatib. Kalau mau mendengarkan mesti cukup dengan hati, itu boleh. Wa ba'du faraqu baina salam wa tasmid faqalu yaradus salam wala yasmid. Ada juga sebagian ulama itu membedakan, kalau menjawab salam itu boleh, namun kalau mengucapkan yarhamukallah itu tidak boleh. Ada yang membedakan. Wa qaulu sani maqabilul qawamula. Kalau yang kaul yang selanjutnya sebaliknya, mengucapkan yarhamukallah boleh, namun menjawab salam khatib tidak boleh. Wa anal kalam fi halil khutbati jaizatun ila fi qiraatil Qur'an biha. Kemudian ada juga yang mengatakan terutama tentang ketika masalah khutbah itu boleh mengucapkan yang tadi ketika membaca Al-Qur'an. Jadi boleh. Jadi kalau ketika ketika salam itu tidak boleh untuk menjawab salam. Wa murayu an Sya'bi wa Sa'id bin Zubair wa Ibrahim an-Nakhai. Di antaranya yaitu yang boleh berbicara, maksudnya berbicara ketika membaca Al-Quran si khatib, di antaranya yang membolehkan Imam Asy-Syafi'i, Imam Sa'id bin Zubair wa Ibrahim an-Nakhai. Tapi jalur dari Imam Syafi'i tetap tidak boleh. Maka suka ada yang diingatkan oleh Muraqi, wa man lago pala Jum'ah adalah barang siapa orang yang lago berbicara pada Jumat Allah, maka tidak sah Jumatnya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan begitu? Karena beliau menekatkan khutbah Jumat itu tadi termasuk 2 rakaat dari 4 rakaat sholat duhur. Artinya ketika khutbah sama dengan kita melaksanakan sholat. Jadi ketika sholat tidak boleh berbicara gitu. Guys, Muraqi suka mengingatkan. Bagaimana kalau mengingatkan orang yang ada yang lagi berbicara misalnya yang lain. Sebagian ulama jalur Imam Syafi'i itu boleh mengatakan angsit itu aja supaya dia. Sebagian ulama tidak boleh tetap, karena ketika ada ucapan lain selain kita membaca tasbih dan yang lain itu tidak boleh. Artinya harus menyimak. Nanti ada ke bawahnya terutama masalah bagaimana kalau mendengarkan ini ketika khutbah yang tidak terdengar. Bagi yang tidak terdengar ketika masalah khutbah boleh membaca tasbih dan yang membaca yang lain, terutama mengucapkan kalam-kalam masalah ilmu, terutama yang dianjurkan membaca tasbih bagi jamaah yang tidak mendengarkan tidak terdengar khutbah, tapi yang dianjurkan tetap harus menyimak, harus mendengarkan khutbah gitu. Nah gitu. Jadi masalah ketiga, masalah menyimak masalah khutbah Jumat. Karena sudah lumayan waktunya, mangga barangkali ada pertanyaan. Jadi baru 3, ada 5 masalah. 2 lagi karena takut terlalu siang, insyaallah besok. Mangga barangkali ada pertanyaan.
Ustaz, mengenai jeda duduk itu berapa lama Pak? Jeda itu kalau dari jauh saya cukup dengan membacakan sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, segitu. Itu kira-kira berapa menit tuh? Ada 1 menit atau 2 menit dan ya 1 menit. Ya, intinya cukup dengan membaca sholawat saja. Dan bukannya pada saat itu disarankan untuk berdoa gitu? Iya, dia pun disyaratkan berdoa, dan ada juga yang baca sholawat, dan baca sholawat pun termasuk doa. Kadang mendoakan Rasul karena sudah suci, ibarat apa, air yang penuh. Jadi intinya yang lumernya itu kembali kepada kita. Jadi baca sholawat pun membaca doa sebetulnya ya. Mau doa yang lain misalnya ya maka gitu ya, karena itu termasuk sa'atul ijabah. Tapi banyak pada saat duduk itu murokin misalnya kan, atau siapa yang muazzin dia membaca sholawat ya. Setelah itu imam duduk kan ya. Pada saat duduk itu kita bagaimana itu berdoa kan agak lama biasanya kan sholawatnya sudah tadi jadi doanya belum beres tapi khotib keburu berdiri misalnya gitu ya. Tengah waktunya kan ada yang saya pernah dengar itu berapa ayat gitu kan, ayat apa misalnya Al-Ikhlas misalnya ya. Saya dengar itu ya. Kalau kebanyakan itu ya itu jeda paling paling minim waktunya itu yaitu dengan membacakan sholawat. Jadi tidak ada jeda itu. Misalnya ada yang tadi pakai Al-Ikhlas mangga gitu. Misalnya doanya belum beres tapi khotib keburu berdiri, tidak apa-apa, doa kita mah teruskan saja, namun di situ kesempatan berdoa gitu. Jadi kalau misalnya kita belum beres gitu ya, itu masalah khotib. Kalau khotib itu cuma istirahat, kemudian beliau pun ada yang mengatakan yaitu berdoa juga sama, dan kemudian beliau berdiri. Ada doa-doa yang sering itu, terutama ketika membaca sholawat pun sama doa gitu ya, membaca sholawat juga. Itu untuk masalah kita, kalau sudah belum beres doanya, khotib keburu berdiri, kita teruskan saja doanya gitu. Kalau masalah itu. Kalau masalah jeda tadi mau yang pakai surah Al-Ikhlas mangga ya, bagi khotib ada itu juga ya. Jadi si khotibnya membaca dengan jeda surah Al-Ikhlas ada itu juga. Kembali kepada khotib. Kan kebanyakan khotib itu biasanya berdoa sama. Dan ini kan tadi kalau nggak salah saya dengar itu tadi mengenai Imam Syafi'i menyatakan bahwa rukun mendengarkan khutbah itu ada sebagian daripada 2 rakaat yang pengganti itu ya. Nah sekarang kalau kita ambil Imam Syafi'i kan secara umum, kita Imam Syafi'i di sini kan. Dan misalnya kita ketinggalan gitu, itu bagaimana hukumnya? Kalau saya sempat mendengar. Kalau itu termasuknya sahih darurat ya, jadi tidak apa-apa. Kalau misalnya benar-benar ketinggalan karena misalnya terjadi macet atau apa, itu tidak apa-apa. Walaupun memang tertinggal dari mana 2 rakaat tersebut, gitu ya. Jadi tertinggal khutbah itu tidak apa-apa, ikut saja sholat berjamaah karena termasuk sahih darurat, gitu ya. Termasuk yang punya kemadaratan, gitu. Jangan dulu masalah tertinggal khutbah. Masalah bangkai pun yang haram ketika di hutan tidak ada daging makanan, jadi halal, padahal bangkai itu haram. Itu pun sama, karena kita dalam keadaan kondisi darurat, misalnya mau Jumatan terhalang macet, tidak keburu mendengarkan khutbah, maka tidak apa-apa, itu ikut saja ketika sholatnya, termasuk sahih darurat. Kalau misalnya yang lebih dianjurkan itu ketika waktunya pas, kita datangnya misalnya ya sebelum dilaksanakan khutbah, dan kita dianjurkan untuk mendengarkan. Gimana kalau ketiduran? Ya tidak apa, namanya juga ketiduran gitu ya. Kan lebih baik tetap kita tidak mengucapkan kalam-kalam yang lain, terutama dari jalur saya ya. Syafi'i itu tidak boleh mengucapkan kalam-kalam lain karena menekankan khutbah itu yaitu pengganti 2 rakaat dari sholat. Artinya ketika khutbah sama dengan kita melaksanakan sholat, gitu saja. Lalu dengan gerakan bagaimana? Gerakan tidak apa-apa, terutama kalam gitu ya. Terutama yang lebih dianjurkan itu kalam ya. Dan gerakan pun jangan keterlaluan. Ada juga yang mengatakan gerakan itu pun
misalnya kata Allah jadi misalnya joget-jogetan itu kan itu pasti membatalkan ya. Kalau cuma apa membangunkan seseorang tidur misalnya sebelah misalnya pada saat ketika khutbah ya. itu ada yang mengatakan boleh, ada juga tidak usah, paling ketika mau sholat saja gitu ya. Ketika mau sholat itu kita menepuk gitu ya. Karena apa? Karena kalau sudah khutbah itu kan masih ada jeda, artinya sudah beres yang 2 rakaat itu. Jadi disitulah kita mulai boleh bergerak dan boleh pula berbicara. Ini sudah beres khutbah, artinya sudah melaksanakan yang 2 rakaat dan boleh pula kita menepuk saudara kita untuk melaksanakan sholat. Mau mengingatkan, apa-apa. Kalau misalnya tidak menjadi permasalahan ya, takutnya kecapean atau apa. Itu kembali kepada kita. Mau mengingatkan untuk mendengarkan mangga, mau didiamkan saja mangga. Ustaz, ya. Kadang ketika setelah azan itu ada yang khutbah, ada yang sholat sunat dulu 2 rakaat. Ada ini kedua lagi. Salat. Enggak apa-apalah ya jawabannya sekarang gambarannya. Mudah-mudahan besok ikut ngaji lagi ya. Itu ada yang membolehkan, ada yang enggak. Jadi maksudnya langsung duduk ya. Ada juga mau sholat dulu karena tidak, terutama kan yang langsung itu ya, yang langsung khutbah. Karena kita pengen tahiyat misalnya tahiyatul masjid itu tidak apa-apa. Terutama yang langsung khutbah itu, yang langsung khutbah ada kan? Kalau kita ketinggalan. Kalau misalnya yang dari jalur Imam Syafi'i itu kan biasanya sholat sunat dulu kan ya. Tapi kita telat tapi jalur Imam Syafi'i ya telat ketika datangnya kayak tadi si Bapak misalnya pas khutbah, apakah harus duduk atau mendengarkan khutbah. Di sini ada ya, di jalur Imam Syafi'i pun terbagi 2 sebetulnya. Mau langsung duduk tidak apa-apa, mau mendengarkan mau sholat pun tidak apa-apa. Nanti lebih identiknya ke sana. Ada 2 rukun lagi ya, termasuk yang tadi. Sunat. Gimana? Sunat hukumnya. Untuk Jumat. Qobliyah yang qobliyah itu ya kan hukumnya sunat. Makanya ada yang mengatakan karena menekankan, tapi lebih banyak yaitu melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Karena pengen diantaranya itu sholat rawatib itu ya, jadi supaya tidak tertinggal. Ada yang menekankan maka ketika khutbah pun dia melaksanakan sholat. Jadi mau melaksanakan sholat mau langsung dengan khutbah pun mangga, karena kan sholatnya hukum sunat. Yang diwajibkannya mendengarkan khutbah yang lebih termasuk rukun dan syaratnya. Kembali kepada kita. Ini begini Pak Ustaz, ada ya karena imamnya atau yang khutbah itu tidak beres bacaannya ya, mungkin fatihahnya atau apanya terutama itu mau komat lagi sholat kan 4 rakaat. Gimana tuh? Itu tidak apa, karena beliau mungkin karena punya rasa keraguan, jadi punya rasa kemang-mangan. Imamnya itu mungkin bacaan Qurannya tidak kasih ya, sehingga mamu ragu-ragu, akhirnya sholat lagi. Itu tidak apa-apa sebetulnya ya, kembali kepada ini karena dia mempunyai keraguan. Tapi kalau kita punya keyakinan karena si imam itu berani menjadi imam, otomatis ada pertanggungjawaban. Kita serahkan aja. Jadi kita misalnya tidak dengan iwadus sholat, tidak jadi kembali lagi sholat, tidak apa-apa gitu ya. Atau bukan iwadus sholat, rodus sholat ya, kembali lagi sholat. Itu sebetulnya kalau kita lebih paham, kita ikut aja karena sudah misalnya imamnya mau bacaannya baik atau buruk, kita sudah ditanggung oleh imam. Jadi kan ada dari jalur imam itu amalun hukum itu kemarin sudah dibahas ya. Karena kalau kita berjamaah ya tanggung sama imam. Jadi kita tidak mengulangi sholat, bagusnya tidak apa-apa. Gitu dengan tidak mengulangi sholat. Kalau misalnya dia merasa ragu, pengen benar balik lagi mengulangi sholatnya karena ragunya lebih tinggi, sebetulnya tidak apa-apa. Kan lebih pas tidak usah diulangi. Ya, lebih bagusnya, lebih afdolnya. Ada yang hormat ya. Mungkin apakah takutnya sholat jamaah ya. Takutnya gitu kan, lebih bagusnya tidak usah diulangi. Kalau komat lagi biasanya sholat jamaah biasanya gitu ya, biasanya sholat jamaah biasanya. Tapi tidak semua jamaah ikut, ada yang ikut ada yang enggak. Akhirnya terjadi suatu, kenapa sholat lagi, ada perbedaan
ya gelisah. Kenapa itu? Sholat lagi. Karena Itu bacaan imam tadi kurang banyak pas ya. kesalahan dalam membaca menyampaikan khutbahnya atau bacaan sholatnya itu. Jadi seperti saya dilihat di Bandung ada juga yang harus bahasa Arab semuanya, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau bapak jangan mau ceramah sebelum khutbah, ceramah dulu aja. Nanti setelah sudah waktunya berkhutbah, hanya khutbah aja bahasa Arab semuanya. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Dan disediakan teksnya juga disediakan. Teks bahasa Arabnya. Ya, jadi kita sebagai yang khutbah yang mengikuti aja ya, apa yang diatur oleh DKM misalnya. Ya lebih pasnya kita mengikuti aja gitu ya. Makanya tadi masalah khutbah itu kan ada yang pakai bahasa Arab saja, ada juga yang sesuai wastimalihi, yaitu sesuai bahasa daerah gitu ya. Bahasa Arab saja yaitu tidak apa-apa, yang penting rukun yang 5 tadi masuk ya. Tidak apa-apa bahasa Arab saja, yang penting rukun yang 5 tadi apa? Muji kepada Allah, baca sholawat, wasiat takwa, baca Quran sedikit dari Quran, dan mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Cukup itu aja pokok-pokok pakai bahasa Arab. Mau kekeh supaya lebih paham, ininya biar ada penerangannya si jamaahnya lebih bagus. Kebanyakan namanya yang diterjemahkan, cuma ada juga yang prinsip harus Arabnya saja dibaca. Maka Mempersingkat waktu. yang menyampaikan aja. Dua-duanya sah ya. Jadi mau pakai bahasa daerah mangga, bahasa Arab mangga, dan dari jauh sapi pun sama ada. Kalau bagi khatib sebaiknya atau memang diharuskan pakai teks atau kitab atau memang tanpa kitab itu Yang lebih baik atau gimana? ya bagaimana itu, sebaiknya bagaimana itu harus pakai kitab. Yang penting mah rukunnya aja masuk, yang tadi yang 5 ya. Kalau misalnya dia hafal, bagus. Kalau misalnya mau melihat, bagus juga kan, double padilahnya. Pertama membacakan, kedua melihat apa? Ayat-ayat Quran. Misalnya pengen melihat, tidak apa-apa, bagus. Seperti ada yang menekankan sholat pakai Quran itu kan, dan berdiri Quran, dia menekankannya dengan 2, jadi pengen fadilah 2 katanya, melihat dan membacakan, jadi gitu. Ya mau melihat mangga, kan kadang-kadang kalau zaman sekarang melihat itu wah kayaknya ini baru belajar khotibnya gitu, kadang-kadang suka disangka gitu. Padahal kalau dia lebih tahu fadilah melihat itu ada melihat ayat-ayat Allah. Nah, ada jamaah suka ada yang menyangka gitu, wah ini khotibnya baru belajar, karena melihat apa? Melihat buku. Padahal fadilah melihat ada. Jadi itu kembali lagi kepada khotibnya. Nah, jadi mau melihat mangga, mau dihafal. Tidak termasuk rukun syarat sahnya sholat Jumat. Jadi tidak termasuk rukun. Dibaca juga boleh. Mau ditalar juga boleh. ya apa gitu. Jadi itu mah tidak termasuk rukun dan syarat sahnya sholat Jumat. Sebaiknya ya kalau misalnya menekankan mau dengan fadilah melihat, maka kalau misalnya gengsi bisa disebut ini sih baru belajar dihafal saja berarti begitu maka gitu. Karena kalau tanpa teks itu biasanya suka lupa ngabur. Ada. Ya kalau misalnya kira-kira takut lupa, kira-kira takut lupa ya melihat saja, karena itu termasuk ceramah yang termasuk masuk dalam syarat sahnya sholat, artinya kan tidak ada guyonan dan yang lain, dan dianjurkan ya lebih khusyuk, terutama yang rukun 5 gitu. Yang rukun 5 sisanya mah untuk berbicara yang lain-lainnya mah itu mah tidak termasuk rukun gitu. Mungkin gimana, cukup? Ada yang lain? Jadi itu menjelaskan begini ya, alasan kenapa ada yang pakai bahasa Arab dan tidak. Kalau yang memakai bahasa Arab, karena posisi khutbah itu sebagai pengganti sholat, sehingga diharuskan pakai bahasa Arab. Sholat jangan pakai bahasa daerah misalkan. Itu alasan yang memakai bahasa Arab. Yang memakai bahasa daerah dasarnya wama arsalna min rasul illa bilisani qaumi. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Artinya bahasa penyampaian itu harus dipahami oleh yang mendengarkan. Itu dasarnya gitu. Sehingga dua-duanya diperbolehkan. Yang berpegang kepada bahasa Arab karena merasa khutbah itu pengganti sholat. Jadi nggak usah pakai bahasa daerah.
Tapi alasan yang lain yang pakai bahasa daerah karena harus dipahami apa yang disampaikan. Kalau nggak ngerti yang naon gitu. Nah itu alasannya. Ya, biar tahu kosnya itu di mana alasannya supaya yang nanya itu nggak bingung gitu. Itu syukron Ustaz, gitulah hampir sama kayak tadi Ustaz ya. Jadi intinya gitu. Jadi mempunyai dalil gitu ya. Dalil yang tadi yang cuma bahasa Arab itu karena tadi supaya menekatkan karena khutbah itu termasuk 2 rakaat. Yang kedua dalilnya yang tadi supaya lebih dipahami oleh kaum untuk masalah khotib yang mengucapkan luar dari bahasa Arab. Maka di sini pun dikatakan bimas alati wastimalihi pilugot, misalnya mau bahasa Arab saja maka wastimalihi itu ya tadi yaitu mau pakai bahasa yang lebih dimengerti oleh kaumnya maka jadi tidak ada yang bisa tidak membatalkan sholat Jumat gitu. Jadi dua-duanya boleh dan itu pun dalil dan alasannya yang tadi Ustaz Khalid katakan. Mungkin itu ya. Penasaran aja. Ya, ini kan sholat Jumat itu kan sama dengan sholat zuhur. Iya. Kenapa hanya laki-laki saja? Apanya? Yang melakukan sholat Jumat. Karena pertama anjuran dari Rasul kemudian kan ada syarat sahnya sholat Jumat ya, diantaranya syarat sahnya sholat Jumat itu yang dianjurkan oleh Rasul apa? Yaitu ar-rijal, yaitu wajib bagi laki-laki. Kenapa alasannya? Yaitu sudah nas perintah dari Rasul. Kalau misalnya secara logika mungkin nanti ada yang lebih paham ya. Namun kalau sudah nas perintah dari Rasul artinya tidak boleh dilanggar. Namun bagaimana kalau misalnya walaupun ada kemarin pun ya, gimana kalau misalnya perempuan ketika sholat Jumat hadir misalnya ada, dia pun masih termasuk ahli Jumat, maksudnya golongan ahli Jumat, namun tidak disyaratkan dan tidak hukum wajib gitu ya. Untuk masalah alasan logikanya, maka mungkin barangkali ada yang mau menambahkan. Dengan intinya mah secara nas itu perintah Rasul dan tidak boleh dilanggar secara ininya mah, secara hakikinya ya, dalil hakikinya mah. Karena itu termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Karena perempuan tidak dihadirkan dari syarat sahnya dan dari sabda Rasulnya, misalnya ada arijalu wanisa misalnya ya, dari syaratnya kan tidak ada wanisanya. Cuma di antara syarat sahnya wajib Jumat itu arijal, mukim, ada di tempat kayaknya kemarin. Kemudian tidak boleh bepergian gitu ya, di antaranya. Nisa itu perempuan tidak masuk. Jadi secara hakikinya mah perintah dari Rasul saja. Gitu. Mungkin Ustaz Khalid ada yang menambahkan? Jadi karena Jumatan itu syiar Islam dan yang dianjurkan sholat berjamaah itu hanya laki-laki, yang abdulnya di masjid, perempuan kan abdulnya di rumah. Maka kewajiban Jumat itu lebih diutamakan kepada laki-laki. Kalau perempuan kan abdulnya di rumah, sholat itu bukan di masjid. Sehingga lebih didominasi, ditekankan kepada laki-laki daripada perempuan. Dan kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya ada perempuan termasuk juga ahli Jumat kalau misalnya seandainya tadi ya betul bagus. Dan yang kedua itu karena lebih lebih abdul perempuan itu di rumah sholatnya si perempuan itu. Kan intinya itulah secara hakikinya mah tidak termasuk syarat sahnya sholat Jumat lah intinya secara hakikinya. Kalau perempuan diwajibkan itu cukup di sini. Mau cukup, Jumatan laki-laki gitu Kan itu ya. Mungkin itu gimana? Nah. Ya gimana cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji kita benar-benar bisa amalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangga tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.